Oke, jadi welcome back to Silent Trader Academy Channel. Ya, masih berjumpa kembali dengan saya, Om Silent di market briefing untuk perdagangan tanggal 29 Agustus. Sekaligus menutup ya, menutup perdagangan kita selama bulan Agustus. Jadi ini akhir dari bulan Agustus. Nanti trading plan kita semua akan kita rekap. Ya, mungkin akhir pekan kita akan share ya profit kita, win rate rekomendasi kita dari awal pekan ya sampai di tanggal 29 seperti apa gitu ya. Jadi pastikan teman-teman stay tune aja karena bagi kita transparansi tetap nomor satu. Buat yang baru kenal, salam kenal, di-subscribe dulu YouTube channel kita ya, karena kita akan menghadirkan edukasi-edukasi market briefing setiap hari ya, selagi saya nggak sibuk. Ya sebenarnya agak sibuk tapi tetap menyempatkan ya. Jadi ini udah mau jam 8 saya record. Semoga yang nonton cukup tetap rame. Follow Instagram kita juga pastinya ya, karena di sini teman-teman akan tahu informasi-informasi terkait program gratis kita salah satunya. Ya, khusus teman-teman yang aktif trade di Mandiri Sekuritas, Stockbit, dan juga di MNC. Kalian bisa dapetin grup rekomendasi saham setiap hari, dapat bisa ngobrol, bisa konsultasi, bisa tanya jawab, dapetin secara gratis. Yes, kalian nggak perlu bayar apapun ke kita. Seperti itu. Ya, detail linknya saya taruh di description ya. Lalu untuk trade recap hari ini kita ada 2 JJS ya. Satu adalah MTech, sebagian sold, sebagian nggak sold, sebagian keep, termasuk saya ya. Jadi untuk MTech kita anggap masih netral ya. Stop loss ketat belum, stop loss santai belum kena. Jadi ya ini sih besok hit lah ya. Besok hit brand unexpected kita cut loss ya, it's okay gitu ya. Jadi lumayan berimbang hari ini dan sesi 2 kita rekom di jam 13.02 best ya, 110 105 terbang hampir arah. Dan bahkan ya mungkin kita bisa masukkan ke dalam watchlist ya, karena volumenya hari ini gede sekali. Ya, meskipun average-nya rata-rata retail tapi masih cukup menarik. Ya, volumenya lumayan tinggi. Jadi kita bisa masukkan ke dalam watchlist. Oke, lalu berikutnya ialah nggak ada lagi sih ya kita punya JJS ya. Ada RO kena senggol ya, cut loss, terus FKTR hit kemarin ya. FKTR kemarin hit, tadi pagi juga lanjut terbang, jadi ya udah kelar ya. Kita punya update. Oke, lalu berikutnya ialah kita langsung aja ke pembahasan market ya. Seperti yang saya bilang, market masih dalam fase konsolidasi dan ini akan buat kita lumayan mual ya. Kenapa? Karena mau all time high. Tadi sempat all time high, tapi cuman nyicip doang. Habis itu masih lanjut ke dalam fase konsolidasi. Ya, dan menurut saya fase konsolidasi ini masih akan terus berlanjut kecuali ada katalis yang besar ini masuk di pasar, berita besar yang cukup baik. Kalau enggak menurut saya konsolidasi dalam dalam rentang harga tertentu ini adalah area yang masuk akal. Jadi trading dari mulai minggu lalu pertengahan bulan ya itu udah mulai nggak seenak sebelum kemerdekaan. Intinya seperti itu. Ya, jadi kalau kalian nggak disiplin, hati-hati. Ya, tapi apakah IHSG akan ke bawah? Belum tentu. Ya, secara teknikal kita masih assume bahwa IHSG ini masih dalam tren yang positif. Volume transaksi rame. Ya, meskipun kita tahu hanya beberapa emiten ya yang transaksi besar. Tapi secara teknikal kita masih confirm dia masih dalam uptrend channel dan ya kita asumsikan masih terus berlanjut. Ya, kecuali pendek di 7.840 jebol ya. Kecuali di sini jebol nih. Di sini jebol, wah ini agak agak serem jangka pendek. Tapi ada kemungkinan masih. So, selalu kita berhati-hati ya dalam melakukan transaksi. Oke, lalu berikutnya ialah kita langsung ke requestan aja. Hari ini nggak banyak cincong langsung. Karena udah malam juga ya teman-teman. Pertama adalah SMBR ya. Ini tubihannya saya pegang barangnya teman-teman. Ya karena saya expect dia punya symmetrical triangle ini udah confirm ya kemarin dan ini lagi fase penentuan sebenarnya. Ya, jadi fase perbatasan
Dimana invalidation pertama adalah ketika dia jebol 308 secara body ya. Artinya ketika tunggu closing jebol 308, invalidation 1, invalidation 2 ialah di 300. Ya, jadi saya pribadi mungkin tunggu invalidation 300. Kenapa? Karena last high-nya tuh di sini. Last low di candle tertinggi ada di 300. Ya. Jadi saya pribadi tunggu ketika dia turun above below 300, maka symmetrical triangle-nya akan invalidation breakout-nya. Ya. Jadi ada kemungkinan false break. Volume hari ini kecil ya. Jadi after dia mau coba break sebenarnya dia masih sideways ya, dalam rentang. Jadi sebenarnya masih dalam area entry ya, dimana kalau kalian entry di 310 kalian hanya cut loss di 3%, ya 4% lah kita bisa bilang ya sama broker fee gitu. Jadi risk rewardnya dengan potential minimal adalah break 320 ya, dan kalau ini valid sebenarnya symmetrical triangle-nya pattern-nya besar ya, which is secara swing 400 itu akan sangat mudah achieve ya. Tapi balik lagi ya, itu adalah batas yang harus teman-teman perhatikan ya. Kalau dari sisi broker summary, seingat saya hari ini ada distribusi ya, ketarik market pastinya. Kalau kita hitung dari awal bulan lumayan ada akum tapi nggak gede ya. Ada lumayan akum, itu average-nya 308, 310, 306 ya, which is ya 308, 310. Jadi sebenarnya area sini udah area terbaik kalau kita mau spekulasi di SMR. 300 tak ada toleransi, cut. Ya, berikutnya ialah nasib SSIA. Ada apa dengan SSIA? Ya, seperti yang saya bilang, SSIA ini falling wedge. Kita tunggu validasi. Ya, dia udah, ini percobaan pertama di sini. Ini adalah percobaan kedua. Ini mirip-mirip SMBR. Sebenarnya kalau kalian suka dengan saham ini, ya jujur mirip konsepnya dengan SSIA, dengan SMBR, maka kalian boleh coba spekulasi. Ya, average-nya dari awal bulan di harga sekarang sebenarnya teknikalnya gampang ya. Stop loss 2300. Ya, ini untuk SSIA ketika dijebol, udah cut loss. Bisa gak? Sangat amat bisa. Ya, kalau kita mau mundur lagi dari highest-nya di 21 Juli, ini ada sedikit distribusi ya, tapi average yang nampung juga cukup tinggi di 27. Kalau kita dari last rally ya, last rally itu kita coba hitung dari awal bulan SSIA ya, dari awal dia rally, cari awal bulan. Agak lemot ya, sebentar teman-teman. Ya, beginilah mirip aset ya. Padahal market nggak ini. Oke, kita nanti back baru lihat. Cuman secara teknikal, risk reward, trading plan gampang, 2300 entry. Sekarang oke banget. Ya, entry di candle hijau. Kalau besok dia mau ngegas bisa langsung pagi-pagi atau dia doji dulu. Cuman dia 2300. Swing pendek menurut saya masih sangat amat mungkin ya. Nggak bisa kebuka. Ya udah kita lanjut dulu ya SSIA ya. Lanjut dulu, mohon maaf teman-teman. Lanjut ke CDIA. Pertanyaan yang sama berulang-ulang. Jadi CDIA cuan masih sideways, plan-nya masih nggak berubah ya. Stop loss CDIA adalah di 1410, 1450. Menurut saya ini bakal sideways ya, kita nggak tahu. Kalau kalian yakin bisa entry dari sekarang ya, tinggal tunggu meledak aja. Begitu pula dengan cuan, hari ini cuan ada akumulasi sebenarnya. Oh, ini SSIA udah muncul nih. Kita coba mundur ya. Nah, ini dari awal bulan ya SSIA ya. Kita back to ini. Sebenarnya saya juga bakal mau rekom SSIA sih. Dari sini ya. Dari tanggal 11, sorry. Kita mundur dari tanggal 10. Ya, dari tanggal 10 average-nya 24, 26, 25, 25, 25. Harga sekarang berada di bawah. Kalau kita mau mundur lagi dari tanggal volume ledaknya itu di 17 Juni ya. Kalau kita coba mundur lagi 16 Juni. Akumulasi jelas 1900
Ya, kalau kita kesampingkan si SQ, harganya di bottom, kurang lebih 20% dari harga sekarang. Ada yang menarik 2.300, 2.400, ya kurang lebih costing selain SQ ada di ini kan SQ di sini nih. Fair value gap ya. 2000. Mungkin nggak kalau ini jebol udah pasti ke sini dulu. Ini area terbaik kedua. Tapi kalau asumsi kita nggak ini nggak jebol, maka lanjut. Karena selain SQ rata-rata costingnya di sini. Menarik? Ya, boleh dicoba secara trading plan, masuk akalnya cukup tinggi. Ya, jadi cuan ya. Cuan ini kalau nggak salah hari ini akumulasi. Jadi menurut saya ini adalah manuver aja sih ya untuk ngebuang-buang retail seperti biasa ya. Prinsip market adalah seperti itu, ketika retail udah lupa baru market maker akan dengan enteng untuk ngangkat. Hari ini masih big akum. Ya, so far masih oke. CDIA akum nggak ya? Saya nggak ngecek sih. CDIA netral ya, ada sedikit buangan tapi masih netral. Berikutnya Hill masih sideways, volume kecil-kecil ya. Disclaimer, kalau kalian suka rumah sakit mungkin kalian bisa cobanya prim, tapi disclaimer ya, ini buat copetan enak banget karena banyak ekor. Ya, ingat buat copetan ya, kalian harus tahu positioning. Ya, bukan berarti asal beli tanpa ada analisa. Cuman agak susah kita rekom ke teman-teman yang grup gratis atau berbayar karena lotnya bisa, cuman ya lotnya kecil-kecil ya, nggak bisa banyak ya. Entry nggak bisa banyak. Hill ada sedikit reject resist teman-teman ya. Posisinya sekarang dia semacam buat semacam buat rising wedge, hampir semacam rising wedge ya, masih channeling. So far so good, tapi posisinya di resistance seakan-akan menunjukkan dia masih nggak kuat breakout dengan konsisten, apalagi volumenya kecil ya. Jadi kenaikannya didasari dengan volume. Jadi yang saya takutkan ialah dia reject resistance dan bisa koreksi ya. Tapi secara channeling saya rasa di sini ya 1600 jadi batas nih. Ini kan kalau kita adjustment di sini ya, ini perbatasan 1, perbatasan 2, di order blocknya ada di 1500, 1600 lah kita asumsi. Itu untuk Hill ya. Lalu berikutnya ialah kenapa branding jalan. Kemungkinan itu selalu ada teman-teman. Jadi satu hal yang pasti, kita nggak bakal bisa benar-benar tahu apa isi pikiran dari Pak Prajogo Pangestu. Tapi kalau melihat kondisi sekarang, kemungkinan besar ialah akan masuk review berikutnya ya. Jadi MSCI akan masuk review berikutnya kalau nggak salah November ya atau Februari, saya lupa. Brand adalah yang target awal untuk masuk. Makanya kalau teman-teman perhatiin dari kemarin Pak Prajogo tuh ngebuang ya, ngejual lot sahamnya untuk free floatnya itu masuk sesuai dengan kriteria. Jadi menurut saya itu hal yang wajar ya. Targetnya ibaratnya adalah brand dari awal, cuman yang baru masuk adalah PTRO dan juga cuan. Lalu berikutnya ialah Pegas, good company untuk invest. Untuk trade saya rasa bukannya nggak bisa ya, cuman kita jarang sih rekom blue chip, kecuali ya kayak kemarin Telkom kita swing ya, lagi-lagi momen bergerak lagi channel. Ini yang saya takutin ya. Ini kalau dalam analisis teknikal ini namanya bisa bearish continuation, yang agak saya skeptis. Jadi kalau sekali IHSG batuk, takutnya dia, ini untuk trading ya. Kalau untuk invest sih kita beda cerita. Takutnya adalah bearish continuation, bearish flag. Ya ini yang saya takutin gitu, karena tren sebelumnya adalah masih turun ya. Turun kecenderungan sideways. Jadi ini yang saya takutin teman-teman untuk Pegas. Cuman kalau untuk invest saran saya ya keep aja ya. Bagus kok ya, perusahaan bagus kok kalau invest. Wifi koreksi sehat, reject ya. Jadi ini 3000 memang kuat banget. Ya kemarin ada member yang bilang, "Om kok nggak rekom Wifi sih?" Untung nggak rekom ya. Kalau rekom saya diocehin lagi ya. Karena 3000 nih sakral, sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali. 5 candle nih nggak kuat di 3000. Ya, tapi apakah ada kemungkinan? Ini kan bentuknya cup and handle ya. Cuman bisa jadi malah double top.
Ya, ini harus kita perhatikan. WIFI ada katalis di aksi korporasi, itu yang kalian harus pantau. Cuman hari ini jelas buangan. Ya, kita harus cari posisi support berikutnya untuk entry ya. Kita harus cari posisi support. Karena asumsi pertama ialah kita nggak bisa asumsi dia langsung double bottom. Ya, kita asumsi yang benar ialah dia masih dalam fase sideways. Ya, masih sideways kok. Nah, berarti terbaiknya di mana? Minimal setengah dari ini ya, di tengah kan. Minimal ya di 2.800 ke bawah. Kalau secara risk reward ya. Karena kan dia sideways. Untuk WIFI. Oke. Berikutnya BBTN. Banyak yang nanya BBTN ya. Kita cek. Buat bullish flag good. Kita cek volume. Good sih ini. Ya, bullish flag time frame pendek biasanya continuation-nya bisa kenceng. Apakah didukung akumulasi? Coba kita cek ya. Hari ini lumayan ya. Apakah asing? Coba kita cek. Oh enggak ya. Bukan asing ya teman-teman ya. Tapi lumayan lah. So far so good. Average 1.300, which is itu di harga sekarang masih ya. Boleh banget gak? Ini kan nge-gap nih. Ya saya juga nggak tahu nih kenapa tiba-tiba nge-gap ya hari ini. Cuman dia udah break di sini. Kita simulasikan dulu ya biar teman-teman paham. Dia break pattern. Dia retest. Dia buat continuation di sini. Bagus gak? Kalau hitung-hitungan chart pattern sangat oke. Ya berarti stop loss yang bisa teman-teman pasang ialah di sini. Kotak kuning atau stop loss paling jauhnya di low candle ini di 1235 atau 1230. Ya masih masuk lah. Misalnya entry 1300 kan. 1230 berarti kalian stop lossnya di 5%. Ya, stop lossnya di 5% untuk swing. TP minimal ya di sini tembus. Ya, minimal di tembus 1400 psikologis atau di resisten ya. 1350 sampai 1400. Jadi area terbaik ialah kalau besok dia merah, tutup gap, oke, di bawah 1300. Stop loss kalian bisa either pasang di sini. Ya. Ini kan ada fair value gap nih. Kecil ya fair value gap. Ya, atau sekalian aja di 1200. Psikologis. Mungkin nggak? Mungkin. Ya, tergantung risk reward kalian. Ukurnya gimana. Jadi kalau kita ukur agak jauh, BTN. Ya, oke lah. Ya, good kok, good. Secara swing ya, cuman nih emiten geraknya memang nggak langsung dar ya. Jadi udah pasti bertahap. BKSL. Ini gara-gara rumornya batal ya, kemungkinan ya, dan antara dan sebagainya. Ada sedikit buangan, tapi menurut saya peluangnya masih ada. Ya, jadi menurut saya story-nya harusnya belum kelar ya. Meskipun kalau kita lihat dari awal bulan nih markup distribution buang, tapi kalau kita hitung dari peak-nya dari awal rally peak-nya di Juli bulan lalu, coba kita cek flow-nya ya teman-teman ya. Berimbang ya. Ya kita bisa bilang masih berimbang. Banyak yang akum. Jumlahnya nggak sedikit. 140. Kalau kita coba mundur lagi, tadi saya hitung dari sini. Kita nggak mungkin hitung dari sini kejauhan, tapi volume rame di sini, kedua di sini. Kita mundur track back lagi. Masih LG 143. 128 143. Jadi ketika kita lihat BKSL sekarang udah jelas ya. Demand areanya ada di 130 128. Ini bertepatan dengan area breakout-nya. Ada area gap-nya dan ada area trend lainnya. Jadi menurut saya sektor properti harusnya story-nya belum selesai ya. Karena kalau nanti the Fed dia cut rate ya, kalau the Fed-nya misalnya cut rate di September, kemungkinan BI kita rate cut juga, cut rate lagi. Nah, itu akan jadi katalis yang sangat positif. Jadi besok kalau dia buat ekor sekali lagi, menurut saya sangat boleh kita coba di bawah 140 untuk entry. Disclaimer on, secara risk reward udah masuk akal.
Apakah masih aman atau dilepas? Jadi udah dibahas ya. Kalau kalian sanggup hold, cuman kita nggak bisa predik kapan mau dia digoreng. 1450, 1410 dibahas. OTT Om, pemula budget 10 juta biar ikut JJS atau spekulasi buy. Sebenarnya untuk tahap belajar pecah 3, pecah 4. Kalau kalian udah expert, all in tuh bukan berarti 10 juta ya. Cuman di satu saham tapi 7 juta, 80%, 70% gitu. Ya cuman kalau untuk pemula itu masih bagi. Jadi 2 juta, 2 juta atau 334 atau 3331, 2,5 itu bebas. Untuk pemula. Cuman secara hasil pasti agak pelan daripada kita concentrate. Berikutnya ialah KATR. Ini udah jam berapa guys ya? BTW KTR ini pantas banyak yang nanya nih. Ini FCA atau apa ya? Coba kita. Oh enggak ya. Open gap up ya. Saya nggak ngikutin jujur. Kaget juga nih ada emiten kayak gini. Dia break IPO-nya ya. Teman-teman ya. Dia break IPO 300. Kita coba track dari sini dulu. Intinya kalau kalian tanya sekarang boleh entry gak? Ya itu udah ngaco. Kita lihat rata-rata mereka di KATR aja di 300 loh. Jadi kalau besok dia naik lagi, let's say terbang tinggi ke 600, udah setengah harga teman-teman. Jadi logikanya ialah mereka bisa TP kapanpun dan mereka profit. Ya, kecuali Om Silent, saya udah punya, saya mau entry, saya mau pasang trailing stop, itu baru masuk akal ya teman-teman ya. Karena kalau kita lihat bahkan dari last week average-nya di 400 ke bawah. Jadi ini udah cuan gede ya. Mereka yang join ini yang ikut dari sini mungkin profitnya udah gede. Trailing stopnya mungkin agak susah ya. Kalau udah Samsung ngegap gini agak susah diukur ya. Cuman kalau kita perhatikan average di 400 ya 380 400 area trailing stop sementara. Mau nggak mau. Ya, lalu trailing stop paling gampang ialah pakai EMA 5. Ya ini garis EMA 5 kalian pasang. Selagi dia close di atas EMA 5 kalian hold. Ketika dia close di under itu kayak WRG ya. WRG atau apa ya yang udah drop ya. Nah kayak gini kan. Ketika dia udah nyentuh di bawah sini ya kita lepas dulu. Tapi selagi enggak kawal aja nih. Kawal, swing. Itu bisa dipakai untuk semua saham. Ya. Terakhir koin suspend ya, gak ada yang bisa dibahas. Agak lama harusnya karena udah 2-3 kali. Terakhir Raja volumenya kecil, posisinya di support, sangat layak untuk dicoba kalau kalian yakin dengan perusahaan ini. Ya, 2500 sudah confirm sebagai area resisten kuat 2526. Ya, harga sekarang udah masuk sih. Ya, 2700 risk reward udah masuk. Ya, kalau mau dicoba. Karena kalau diasumsi lanjut dia bakal begini. Ya, kalau dia mau ngikutin channelingnya ya. Udah pas banget di area support. Oke, so saya rasa cukup untuk perdagangan kali ini, teman-teman. Sekali lagi thank you, appreciate. Jangan lupa bantu like, bantu komen, bantu share. Semoga bermanfaat. Teman-teman jangan lupa follow IG dan YouTube karena banyak yang komen di YouTube. Saya nggak bisa balas satu persatu ya karena agak susah balas pertanyaan pakai teks ya. Jadi kalian follow IG, setiap sore saya share, kalian info tuh, ketik saham yang mau kalian tanyakan seperti yang sore ini terjadi. Ya, ini update kita. Ini best beberapa testimoni teman-teman. Nah, kalian bisa tanya di sini. Oke ya teman-teman ya. Jadi paling dari saya itu dulu. Good luck teman-teman tradingnya. See you guys.